Waalaikumsalam. Duduk, Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Rizka Dwi Putri. Oh, Mbak Rizka. Kelas berapa, Mbak? Kelas 11 IPS 1, Bu. Rumahnya di mana? Rumahnya di Bukit Kemuning, Kampung Utara. Oh, jauh ya, Mbak. Ya, lumayan, Bu. Pasti ada yang mau diceritain nih. Iya, Bu. Sebenarnya saya di sini kesini nggak mungkin kan kalau nggak punya masalah. Oh, jadi ini kan kita ngelakuin konseling individu ya, Mbak? Ya. Jadi apa? Saya sama ibu tidak akan membocorkan rahasia Mbak, nggak bakal bocor ke guru ataupun ke teman Mbak. Ini jadi rahasia kita berdua. Terus mau kita bikin berapa kali pertemuan Mbak? Semisal dalam sebulan tuh bisa langsung kita selesaikan. Misalnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau mau dibikin berapa pertemuan gitu. Oh iya, Bu. Mungkin saya minta sesuai jadwal saya juga ya, Bu ya. Nanti saya lihat. Mungkin perkiraan saya minta seminggu sekali, Bu, udah waktunya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Nah, boleh diceritakan masalah Mbaknya itu kenapa? Jadi gini, Bu, saya tuh bingung ya, Bu ya, gimana mikirnya. Sebenarnya ini udah selalu saya pikirin ya, Bu, sampai mengganggu jadwal ini sekolah. Jadi gini, Bu, apa namanya, soal gini, Bu, saya tuh sebenarnya bingung. Saya tuh orangnya jujur ya, Bu ya, saya tuh pemalu, pendiam. Terus tuh kadang saya di sekolah tuh diem aja, jarang ngomong. Terus saya juga kayak susah gitu, Bu, apa namanya tuh, buat berkomunikasi. Terus tuh nyari teman gitu, Bu. Kayak jadi solusinya tuh gimana, Bu, biar saya tuh nggak gugup, kurang pede gitu loh, Bu. Jadi kayak nyari teman itu kurang komunikasinya. Iya, kurang komunikasi. Jadi masalahnya itu di Mbak itu tuh bagaimana Mbak tuh ini ya, apa namanya, berkomunikasi kepada teman Mbak biar nggak gugup. Iya, terus bagaimana juga biar saya tuh mudah, apa sih, Bu, namanya tuh, Mudah apa? biar dapet Oh, mudah apa ya? nimbrung gitu, baru teman. Saya tuh malu gitu loh, Bu, karena saya kurang pede. Itu sebenarnya ya Mbak itu mungkin karena sungkan itu ya, kayak jenis malu gitu. Mbak tuh harus kayak gimana ya, ini harus menghilangkan rasa malunya. Nggak langsung secara drastis Mbak harus tahap yang dari awalnya emang sama sekali nggak berani ngobrol atau gimana. Coba Mbak kayak teman sebangku lah, kan nggak mungkin Mbak itu sebangku cuma sendirian. Mbak itu kan sebangku misal orang berdua, Mbak ngajak awalnya Mbak ajak ngobrol dulu teman Mbak ngajak ngobrol atau gimana ya, nanyain kabar atau namanya siapa, itu basa-basi dulu Mbak. Nanti biar Mbak tuh di ruang kelas itu tuh mempunyai circle, apa bahasa kerennya itu tuh circle ya, kayak apa jadi tuh Mbak kayak nggak sumpah, nanti kalau Mbak punya satu teman itu nanti lama-lama teman yang lain bakal mendekat Mbak. Itu karena Mbak itu kurangnya komunikasi, kurang pede sebenarnya. Lebih tepatnya itu Mbak kurang pede. Jadi kalau menurut Ibu ya Mbak itu harus keluarin loh, maksudnya tuh saya itu jangan sampai malu, saya itu jangan sampai gini, saya itu jangan sampai gini. Mana Mbak kan masih di ini ya, apa namanya, masih baru, Mbak masih pindahan. Jadi kan kalau pindahan itu apa ya Mbak, menyesuaikan. Jadi nggak harus yang langsung, saya harus punya teman segini, enggak, bertahap Mbak. Jadi saya yakin kok Mbak tuh sebenarnya tuh orang yang pintar komunikasi di sekolah Mbak pasti punya teman kan? Lumayan banyak. Oh tuh kan berarti Mbak tuh aslinya tuh punya banyak teman, nggak ya, kalau di sini kan masih gugup gitu ya karena ruangannya baru, ini baru. Mana nanti kalau Mbak nggak mau nyapa teman Mbak nggak mau nyapa, ngajak ngomong duluan, anak-anak baru, nanti dikira
sombong mbak. Iya sih Bu, benar. Jadi saya harus mulai pertemanan gitu. Iya. Coba untuk nimbrung ya Bu ya. Coba untuk pede lah gitu. Ya, contoh halnya kecil apa dari hal-hal yang kecil dulu mbak, kayak menanyakan kabar atau menanyakan rumah, tugas, mengajar di kantin, itu dimulai dari hal kecil dulu. Mbak, Jangan malu untuk ini ya Mbak ya. Nimbrung. ya jangan malu. Mbak pasti bisa lah di sekolah mbak aja mbak banyak apa? Banyak teman, banyak apa? Banyak ya intinya tuh mudah bergaul. Kenapa di sekolah lama saya lebih mudah bergaul? Kenapa tidak sampai bawa ini apa namanya sikap lama sampai ke sekolah yang baru? Saya harus punya banyak teman, saya harus gitu loh mbak. Ya. Ya baik Bu, terima kasih. Nah itu solusinya ya mbak. Mungkin apa di beberapa hari ke depan bakal saya tinjau gimana mbaknya, berapa persen perubahannya gitu. Nah, ini langsung ngomong aja ya. Mbak Bu, Gimana mbak yang kemarin saya ini kasih tahu? alhamdulillah Bu, semenjak Ibu menasehati saya, ngasih saya solusi, alhamdulillah saya sekarang udah agak sedikit pede untuk Ruang lingkup pertemanan ya mbak? ya ruang lingkup pertemanan. Yang tadinya saya tuh malu ya Bu ya untuk negor, tapi saya mencoba untuk negor, alhamdulillah saya dapat 1, 2, 3 teman. Berapa persen nih mbak perubahannya? Jadi 80% Bu. Wah hebat ya mbak, udah nyampe 80%. Berarti udah banyak teman ya mbak, gak Ya Bu, sungkan? alhamdulillah. Ya Allah, berarti kedepannya harus lebih tambah pede mbak biar apa ya nggak sungkan. Kalau ibu saranin ya, kalau ibu dulu semasa SMA itu, ibu ruang lingkupnya emang ibu dulu baru ya mbak, ibu juga baru pindah gitu ke sekolah. Ibu tuh dengan cara memperbanyak pertemanan, ikut ekskul mbak, kayak misal mbak suka di bidang apa, OKIS, apa OSIS, paskibra tuh. Drumming mbak, kalau ada itu kan kalau sekolah kita kan menyediakan drumming. Nah itu kan kalau mbak suka gendangan tuh Iya. bisa masuk ke nanti ruang lingkup pertemanannya banyak mbak, bisa luas. Nanti kan mbak ini sekarang di kelas 8C, nanti anak kelas 8A bisa kenal mbak semua yang ikut-ikut ekskul, jadi rame gitu pertemanannya. Ya Bu. Alhamdulillah ya mbak, ini kita ngelakuin konseling individu berhasil walaupun hanya 80%. Nah 20%-nya saya akan tinjau, saya akan memperhatikan mbak 2 minggu ke depannya. Semoga mbak puas, jangan sungkan-sungkan mbak mau cerita. Ini kita tidak hanya hubungan antara guru dengan murid, tetapi anggap saya itu sebagai kakak, sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi tidak ada kesuntanan rahasia mbak bercerita kepada ibu, itu rahasianya pasti ibu jaga, tidak ibu bocoran ke guru lain ataupun teman-teman nanti yang nanyain, ih gimana sih si Rizka itu kok kesini bu, mau apa, ada masalah apa, itu insya Allah tidak akan ibu bocorkan karena ini kan rahasia kita berdua ya Iya, Bu. mbak. Nah, Baik Bu, terima kasih ya Bu sebelumnya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hari mbak. Hari.